Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang adaptif organizational culture. Nama saya Uswatun Nurlailia. Adaptif organizational culture merupakan budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan, termasuk organisasi penyelamatan yang memelihara lingkungan dan perbaikan proses internal yang berkelanjutan. Menurut Maxine dan von Glino 2010 dalam Savitri 2019, di era globalisasi saat ini sangat penting bagi perusahaan yang memiliki budaya adaptif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk promosi dan komunikasi yang bisa meningkatkan kinerja, pola pikir yang mengembangkan dan dapat meningkatkan organisasi dengan lingkungan yang terus berkembang. Adaptive Corporate Culture. Menurut Effendi 2016, budaya perusahaan adaptif adalah budaya yang memungkinkan organisasi beradaptasi dengan cepat dan efektif terhadap tekanan internal dan eksternal untuk perubahan. Budaya ini secara konsisten mendukung lingkungan psikologis positif dan akan memastikan tenaga kerja mereka akan lebih tahan terhadap stres. Tenaga kerja seperti itu akan merespon perubahan secara efektif tanpa kehilangan produktivitas. Berikutnya, penerapan adaptif organizational culture yang perlu dipahami, yaitu mengapa membentuk budaya adalah fungsi kepemimpinan yang kritis. Kemudian, kenali karakteristik adaptif dibandingkan dengan budaya yang tidak adaptif. Memahami dan menerapkan bagaimana pemimpin membentuk budaya dan nilai-nilai melalui upacara, cerita, simbol, bahasa, pemilihan dan sosialisasi dan tindakan sehari-hari. Identifikasi nilai-nilai budaya yang terkait dengan kemampuan beradaptasi, prestasi, klan dan budaya birokrasi dan kondisi lingkungan yang terkait dengan masing-masing. Gunakan konsep kepemimpinan berbasis nilai. Kemudian adaptif kultur atau budaya organisasi. Budaya harus memiliki pemicu yang memprovokasi individunya untuk berperilaku dengan cara tertentu dan untuk merasa bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi di masa depan. Pemicu utamanya adalah tujuan, visi, nilai-nilai budaya, nilai-nilai perusahaan, dan arsitektur. Budaya adaptif memprovokasi orang untuk merasa lebih baik secara psikologis dikombinasikan dengan motivasi untuk mencapai kinerja puncak, merangsang tenaga kerja untuk menjadi sangat sukses. Dan hasilnya adalah organisasi dan tenaga kerja yang ditandai dengan komitmen, kepercayaan, motivasi, kekeluargaan, konsentrasi, dan keterlibatan sosial. Ini adalah atribut dan perilaku yang membuat organisasi sangat sukses. Budaya merupakan sekumpulan nilai kunci, asumsi, pemahaman, dan norma yang dipegang oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru sebagai kebenaran atau kebiasaan. Yang selanjutnya yaitu tingkat budaya organisasi. Budaya yang dapat dilihat pada tingkat permukaan, misalnya budaya yang terlihat artefak seperti gaun, tata letak kantor, simbol, slogan, dan upacara. Yang tak terlihat yaitu nilai yang lebih dalam dan pemahaman bersama yang dipegang oleh anggota organisasi. Misalnya nilai-nilai yang diungkapkan mendasari asumsi dan keyakinan yang mendalam, seperti perkataan orang-orang di sini peduli satu sama lain seperti keluarga. Kemudian kekuatan budaya atau cultural strength. Tingkat perjanjian di antara karyawan tentang pentingnya nilai-nilai spesifik dan cara melakukan sesuatu. Adaptive versus unadaptive culture. Adaptive organisasi culture menurut perilaku yang terlihat
Para pemimpin memperhatikan semua konstituen mereka, terutama pelanggan, dan memulai perubahan ketika diperlukan untuk melayani kepentingan syah mereka, bahkan jika itu memerlukan mengambil beberapa risiko. Unadaptive organisasi culture, manajer cenderung berperilaku agar insular, politis, dan birokratis. Akibatnya mereka tidak mengubah strategi mereka dengan cepat untuk menyesuaikan atau memanfaatkan perubahan di lingkungan bisnis mereka. Nilai yang dinyatakan. Menurut Adaptive Organization Culture, pemimpin sangat peduli dengan pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Mereka juga sangat menghargai orang dan proses yang dapat menciptakan perubahan yang berguna, misalnya inisiatif kepemimpinan naik dan turun hierarki manajemen. Dan yang unadaptive organisasi culture, manajer terutama peduli tentang diri mereka sendiri, kelompok kerja langsung mereka, atau beberapa produk atau teknologi yang terkait dengan kelompok kerja itu. Mereka menghargai proses manajemen yang tertib dan mengurangi risiko jauh lebih tinggi daripada inisiatif kepemimpinan. Asumsi yang mendasari. Menurut adaptive organisasi culture, melayani seluruh organisasi, mempercayai organisasi lain. Unadaptive organisasi culture, memenuhi kebutuhan sendiri, tidak mempercayai orang lain. Ceremony, story, and symbol. Upacara, sebuah kegiatan terencana yang membentuk acara khusus dan umumnya dilakukan untuk kepentingan audiens. Cerita, sebuah narasi berdasarkan peristiwa nyata yang sering diulang dan dibagikan di antara karyawan. Simbol, objek, tindakan, atau acara yang menyampaikan makna kepada orang lain. Organizational value, keyakinan abadi yang memiliki nilai, manfaat, dan kepentingan bagi organisasi. Ada 4 budaya perusahaan, yakni fleksibilitas, fokus eksternal, stabilitas, internal fokus. Di sini budaya kemampuan beradaptasi, nilainya eksperimen kreatif, responsif, otonomi yang mengambil risiko. Budaya prestasi, daya saing, perfeksionisme, ketekunan inisiatif pribadi. Budaya birokrasi, kepatuhan, ketertiban, rasionalitas, formalitas ekonomi. Budaya klan, perjanjian, pertimbangan, kerjasama, keadilan, kesetaraan sosial. Etika, kode prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok sehubungan dengan apa yang benar dan salah. Kepemimpinan berbasis nilai, hubungan antara kepemimpinan dan pengikut yang didasarkan pada nilai-nilai bersama yang sangat terinternalisasi, yang dianjurkan dan ditindaklanjuti oleh pemimpin. Studi kasus adaptive organizational culture. Perusahaan taksi yang puluhan tahun berdiri gagah memimpin besar, sekian lama menjadi andalan pelanggan. Bluebird menghadapi turbulensi tahun-tahun belakangan karena hadirnya moda transportasi baru berbasis online. Perusahaan taksi lainnya juga mengakui bisnis terelakkan apa yang dilakukan Bluebird. Ternyata kuncinya cerdik, membidik potensi, dan menggerakkan kolaborasi. Jika perusahaan armada taksi lain kalah saing, Bluebird justru ambil langkah menjalin kerjasama baik dengan kompetitor. Kerjasama dengan GoCar pada aplikasi Gojek menjadi bukti. Pengguna layanan GoCar pun bisa dijemput dengan taksi Bluebird dengan tarif sama. Terobosan lainnya adalah Bluebird bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Layanan Bluebird yang tersebar banyak di kota besar Indonesia berpotensi membantu misi Kemenpar untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Armada Bluebird diberikan stiker Wonderful Indonesia dan peletakan majalah Mutiara Biru yang mengekspos keindahan Indonesia. Para pengemudi terlebih di bandara juga diperdayakan untuk memiliki pengetahuan mengenai destinasi pariwisata setempat.
Angka ini mengangkat peran driver tak hanya sekedar pengemudi namun jadi service ambassador karena menjadi orang pertama yang melayani turis setibanya di bandara. Kolaborasi yang jeli dan menguntungkan kedua pihak. Dilakukan Bluebird menjadi bukti nyata jika budaya organisasi perlu terus diperbarui, memegang nilai-nilai organisasi sambil terus menyelaraskannya dengan tren dan kondisi saat ini, agar mampu efektif. Budaya organisasi yang adaptif juga harus mampu disampaikan ke seluruh elemen karyawan, diterjemahkan menjadi kinerja perilaku yang berdampak pada kinerja organisasi dan mampu untuk dievaluasi berkala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.